Lihat siapa yang datang dengan muka tanpa dosa di sini. Hebat banget ya nyali kamu, Ranjani. Selamat pagi Dian, Sania, maksud kalian apa? Aku benar-benar gak nyangka tingkat percaya diri kamu bisa setinggi ini ya setelah apa yang udah kamu lakukan. Aku gak ngerti kenapa kalian berdua ngomong begitu ke aku. Ada yang salah sama penampilan aku hari ini? Gak usah belaga pamer muka sok polos deh, Ran. Coba kamu lihat postingan Mira yang diunggah tadi malam ini. Astaga. Ranjani, tunggu deh. Coba sini merapat sebentar. Itu yang ada di rambut kamu apaan? Lucu banget, sumpah. Beli di toko online yang lagi viral itu ya? Bukan kok, ini bukan beli di toko mana-mana. Kemarin sore aku sengaja bongkar-bongkar lemari kain perca punya ibu aku. Terus kepikiran buat bikin ini. Iseng-iseng aja sih daripada bosan di rumah ya kan? Wow, serius kamu buat sendiri? Hebat banget sih, tangan kamu kok bisa sekreatif itu ya? Wah, terima kasih banyak ya Sania. Berarti eksperimen aku ini berhasil. Kain perca. Oke, konsep menarik. Tapi punya Ranjani terlalu biasa dan kurang menonjol. Kalau aku tambahin mutiara sama pahit berkilau, pasti hasilnya bakal jauh lebih cetar dan kelihatan mahal. Lihat aja besok, semua orang pasti bakalan beralih ngeliatin aku. Ya ampun Mira, penampilan kamu hari ini benar-benar luar biasa. Aduh Dian, kamu tuh bisa aja deh. Itu bando yang kamu pakai berkilau banget, mataku sampai silau liatnya, keren parah. Tapi makasih ya pujiannya. Hari ini aku memang pengen tampil agak beda aja. Bosan kan kalau gayanya cuma gitu-gitu doang tiap ke sekolah. Tunggu deh Mir, kok konsep bando kamu itu agak mirip yang punya sama kayak Ranjani ya? Yang dipakai kemarin, sama-sama pakai bahan kain perca gitu dasarnya. Loh Sania, please deh, jangan kebalik dong. Aku tuh udah nyiapin konsep bando ini dari minggu lalu. Bahkan sketsanya udah aku gambar di buku harian aku. Oh ya? Aku pikir Ranjani duluan. Kayaknya ada orang yang kemarin sengaja ngintip pas aku lagi coret-coret desain deh. Terus dia buru-buru deh bikin versi ekonomisnya biar kelihatan dia duluan. Oh, jadi gitu ceritanya. Berarti Ranjani yang niru gaya kamu dong, Mir. Biasalah, namanya juga trendsetter di sekolah ini. Pasti ada aja orang yang ngikutin diem-diem kan. Wah, keterlaluan banget sih kalau beneran kayak gitu. Ya, aku sih nggak mau nuduh siapa-siapa ya, Dian. Kalian bisa nilai sendiri aja dari kualitasnya. Punya aku kan niat banget pakai pahit impor dan mutiara. Kalau kemarin dipakai Ranjani kan kelihatan banget cuma pakai sisa bahan yang asal jahitnya. Jadi, ya ketahuan kan mana yang konsep asli, mana yang cuma sekedar jiplak dadakan. Ranjani, aku benar-benar gak nyangka ya sama kamu. Maksud kamu apa Sania? Ternyata di balik penampilan kamu yang kelihatan polos begini, kamu suka mencuri ide orang lain ya? Mencuri apa? Aku benar-benar gak paham kenapa kamu tiba-tiba marah begini. Gak usah sok pura-pura bingung deh Ran. Aku benar-benar gak ngerti. Kamu ngomong apa? Bando kain perca yang kamu pamerin ke aku kemarin itu sebenarnya kamu nyontek dari ide sketsanya Mira kan? Demi Tuhan Sania, itu nggak benar. Gak usah bohong deh. Kamu sengaja bikin duluan biar dikira kreatif. Padahal aslinya kamu cuma jiplak ide orang lain yang mau bikin tren. Aku beneran gak pernah lihat sketsa apapun punya Mira. Aku bikin bando itu murni dari ide aku sendiri. Waktu lihat sisa kain di rumah, kenapa sekarang malah aku yang dituduh meniru? Udah, Sania, kamu jangan galak-galak gitu dong sama Ranjani. Kasian tahu, mukanya sampai mau nangis gitu. Aku nggak apa-apa kok kalau ide aku diambil. Tapi aku beneran nggak.
Udah deh Ran, mending kamu diam aja. Beruntung Mira nggak memperpanjang masalah ini. Kalau aku yang jadi Mira, udah aku laporin kamu ke guru BK karena pencurian hak cipta gaya. Yuk Mir, mending kita ke kantin aja. Males aku di sini. Kenapa Sania jadi nuduh aku kayak gitu? Apa yang Mira bilang soal aku? Sedikit lagi selesai nih. Lipatan koran yang sebelah kanan ini harus agak ditarik biar kelihatan lebih bervolume pas lagi dipakai jalan di panggung nanti. Setelah bergadang 3 malam, baju buat lomba fashion kreatif pribadi ini selesai juga. Aku sengaja nggak pakai tambahan payet atau aksesoris berlebihan karena kekuatan baju ini ada di detail anyaman tangan ini. Semoga juri nanti bisa menghargai hasil kerja keras aku dan ketulusan aku dalam berkarya. Oh iya, sketsa kasarnya aku harus simpan dulu biar nggak hilang. Aduh, tenggorokan aku kok kering banget ya, tadi belum minum. Aku tinggal ke toilet sebentar deh buat cuci muka sekalian ambil air minum di dispenser koridor. Setelah itu baru aku rapin semuanya ke dalam lemari penyimpanan. Kemana sih perginya anak itu? Jam segini kok malah ninggalin ruang ekskul kosong. Tapi kesempatan bagus sih buat aku. Sial, ini bener-bener bagus. Gimana bisa Ranjani kepikiran buat bikin anyaman serapi ini dari tali rami? Wah, bentuk gelombang korannya juga kelihatan sangat berseni. Kalau Ranjani sampai pakai baju ini di panggung festival besok, dia pasti bakal dapet tepuk tangan yang paling meriah. Semua perhatian juri dan anak-anak sekolah bakal tertuju ke dia. Posisi aku sebagai murid yang paling modis bisa terancam. Aku nggak boleh membiarkan hal itu terjadi. Aku harus gerak cepat sebelum Ranjani balik dari toilet. Aku potret semua detailnya, dari lipatan korannya, anyaman pinggangnya, sampai catatan bahan yang ditulis Ranjani di buku ini. Oke, semuanya udah dapat. Aku cuma perlu pulang sekarang, cari bahan yang mirip dan bikin versi yang 10 kali lipat lebih mencolok. Kemenangan festival tahun ini harus tetap jadi milik aku, bukan milik orang miskin ide kayak Ranjani. Nah, begini dong, ini baru namanya karya seni tingkat tinggi. Punya Ranjani kemarin kelihatan terlalu pucat dan membosankan karena cuma pakai tali rami biasa. Tapi lihat punya aku sekarang, sentuhan rumbai emas dan glitter ini bikin baju kelihatan mewah banget. Siapapun yang lihat pasti tahu baju yang kayak gini yang bakal menang lomba. Sekarang saatnya buat strategi utama. Aku harus bikin takarir yang mematikan langkah Ranjani sebelum acara dimulai besok pagi. Let's see. Cakep banget. Begadang berhari-hari demi menyelesaikan mahakarya asli buatan sendiri untuk festival besok. Oh iya, jadi orang kreatif dikit dong. Jangan cuma bisa nyalin karya orang. Oke, sempurna. Tinggal di post. Dengan begini, kalau besok Ranjani nekat pakai baju itu ke sekolah, semua orang bakal langsung mikir kalau dialah pencuri ide yang sesungguhnya. Selamat menikmati harimu besok, Ranjani sayang. Wah, lihat siapa yang datang dengan muka tanpa dosa di sini. Hebat banget ya nyali kamu, Ranjani. Selamat pagi Dian, Sania. Maksud kalian apa?
Aku benar-benar gak nyangka tingkat percaya diri kamu bisa setinggi ini ya setelah apa yang udah kamu lakukan. Aku nggak ngerti kenapa kalian berdua ngomong begitu ke aku. Ada yang salah sama penampilan aku hari ini? Gak usah belaga pamer muka sok polos deh, Ran. Coba kamu lihat postingan Mira yang diunggah tadi malam ini. Astaga, ini nggak mungkin. Lihat baik-baik gambarnya. Bajunya mirip banget kan sama yang lagi kamu pakai sekarang. Dari model lipetan korannya sampai konsepnya semuanya sama persis. Tapi ini baju yang aku bikin sendiri di ruang eskul tata busana, Sania. Aku ningkatin sketsanya di 3 hari yang lalu. Gak usah bohong, Mira bahkan udah nulis di keterangan fotonya kalau ada orang terdekat dia yang suka plagiat karyanya. Ternyata orang itu kamu kan? Aku benar-benar gak tahu kenapa Mira bisa bikin baju yang sama dan memposting duluan. Demi Tuhan, aku gak pernah berniat niru gaya siapapun. Halah, alasan klasik banget. Kamu benar-benar bermuka dua ya, Ranjani. Kasian banget Mira punya sahabat tukang jiplak kayak kamu. Kenapa ini? Loh, panitia, ini kenapa lampunya mati semua? Tolong cepat perbaiki. Aku lagi di tengah panggung ini. Apa ini? Kenapa ada tulisan di baju aku? Siapa yang ngelakuin ini? Matikan lampunya sekarang. Aku bilang matikan. Coba lihat itu. Kalian lihat tulisan di baju Mira nggak? Itu beneran nyala. Tulisannya bilang itu punya Ranjani. Ya ampun, berarti selama ini Mira yang bohong. Dia yang nyuri desain Ranjani, tapi malah nuduh Ranjani yang plagiat. Parah banget, ini keterlaluan. Jadi benar, semua yang kamu pakai itu asal dari desain aku yang kamu curi. Kamu bahkan fitnah aku. Enggak, ini pasti ada yang ngerjain aku. Cukup Mira, ini sudah keterlaluan. Ada Mira. Wah, penampilannya tetap modis ya, nggak pernah gagal. Dian, halo. Oh, ini enggak kok, ini aku beli di toko baju biasa. Kayaknya aku pernah lihat model begini di akun TikToknya si Tasya tuh, anak SMA sebelah yang pengikutnya ratusan ribu itu ya. Iya kan? Kebetulan aja, mungkin modelnya mirip sama punya Tasya. Selera fashion di luar sana kan emang lagi banyak yang kayak gini sekarang. Oh, kebetulan mirip ya. Tapi semenjak kejadian di panggung festival kemarin, aku jadi agak susah ya percaya sama kata-kata kamu, Mir. Ya, itu terserah kamu mau percaya atau enggak. Ya ampun, Mira. Coba kamu tengok itu ke belakang deh. Itu label baju kamu. Kenapa bisa gitu? Tulisannya jelas banget gaya milik asli Tasya. Astaga, beneran kutukan kamu belum hilang ya. Ternyata kamu beneran gak bisa hidup tanpa nyontek kreativitas orang lain ya. Apa ini? Label apa? Enggak, Dian, ini pasti salah lihat. Jangan bercanda deh. Tak usah ngelak lagi deh, Mir. Satu sekolah juga udah tahu tabiat asli kamu. Berhenti ngomong kayak gitu. Mending kamu pulang deh sebelum semua orang di mall ini ngeliatin label baju kamu yang ajaib itu. Kasian banget ya, hidupnya cuma bisa jadi salinan orang lain. Kenapa nggak bisa ditarik sih labelnya? Bikin malu aja. Aku nggak boleh kalah. Aku harus buktiin kalau aku masih bisa tampil keren di medsos. Foto yang ini pencahayaannya bagus, bajunya juga kelihatan mahal. Gak akan ada yang tahu kalau perpaduan warna ini aku dapat dari feedsnya Sisi. Post aja deh. Loh, kok fotonya jadi gini? Kenapa foto Sisi bisa masuk ke akun aku? Enggak, hapus. Aku harus hapus postingan ini sekarang juga. Kenapa layarnya jadi error begini sih? Wah, plagiat part 2 nih. Lo kapoknya setelah kejadian di panggung gitu ya? Miskin banget sampai baju piyama orang pun ditiru. Stop!
Tolong berhenti. Kenapa semuanya jadi begini? Kenapa aku nggak bisa posting apa-apa lagi tanpa ketahuan? Aku capek, aku bener-bener malu sama diri aku sendiri. Itu orang kenapa sih marah-marah sendiri? Kayaknya dia yang lagi viral itu deh, yang niru gaya teman sekelasnya. Oh, jadi dia orangnya. Ya udah, saya duluan ya. Ya emang kenapa? Saya masih mau makan cemilannya. Minta lagi dong. Ah, ya ampun, kamu ini ya. Kalau mau tinggal beli aja. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Udah ya, saya duluan. Ranjani, apa aku boleh ganggu waktu kamu sebentar? Mira, iya masuk aja Mir. Pagar rumahnya nggak dikunci kok. Sini duduk di kursi teras. Gak usah Ran, aku di sini aja. Gak akan lama kok. Aku datang ke sini cuma mau ngomong sesuatu yang udah lama mengganjal di hati aku. Mau ngomong soal apa Mir? Santai aja. Ngomong aja pelan-pelan. Ranjani, aku minta maaf. Aku bener-bener minta maaf atas semua kejahatan yang udah aku lakuin selama ini ke kamu. Awalnya aku memang kecewa sama kamu, tapi ya udahlah, semua kan sudah berjalan. Aku benar-benar serakaran. Aku terlalu haus sama pujian orang lain sampai aku tega ngorbanin perasaan sahabat aku sendiri. Kejadian memalukan di panggung festival kemarin dan semua kejadian aneh setelahnya. Aku sadar itu semua azab dan teguran keras dari Tuhan buat kesombongan aku. Aku udah maafin kamu kok sejak hari itu, Mir. Aku nggak pernah punya dendam sama kamu. Kamu baik banget Ran, padahal aku udah jahat banget sama kamu. Aku ngerasa nggak punya jati diri lagi sekarang. Setiap kali aku pakai baju, aku selalu ketahuan kalau baju itu hasil jiplakan dari orang lain. Kunci utamanya itu sederhana, Mir. Kamu harus mulai belajar buat menerima dan menghargai diri kamu sendiri. Aku nggak yakin, aku cuma modal iri sama kamu. Kamu itu sebenarnya punya pesona sendiri. Nggak perlu pakai embel-embel rumbai emas atau barang mewah hasil niru orang lain buat kelihatan berharga. Mulai sekarang, yuk kita belajar bareng-bareng buat bikin sesuatu yang murni dari pikiran kamu sendiri. Sekecil apapun itu hasilnya, kamu mau kan? Iya, makasih banyak ya kamu udah maafin aku. Mira, tumben penampilan kamu simpel banget beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih banyak Sania. Oh ya, aku minta maaf ya. Aku malah playing victim soal Ranjani. Aku ngehasut kamu buat benci sama dia. Jujur, aku awalnya kesal sama kamu, tapi karena kamu udah introspeksi diri dan mau minta maaf, aku paham kalau kamu itu iri. Tapi bukan berarti kamu ambil dan niru orang lain. Apalagi ngasut orang lain buat benci sama orang lain itu nggak baik. Ya Sania, aku paham. Setelah kalian jauhin aku jadi sadar kalau yang aku lakuin selama ini salah. Aku kehilangan kalian. Gimana rasanya dijauhin sama teman-teman? Rasanya sedih banget, tapi aku sadar ini semua salah aku. Nggak mau lagi deh aku kayak gitu. Nah, kamu sadar kan? Ini yang aku rasain dulu. Waktu orang-orang tiba-tiba aja nggak suka bahkan ngejauhin aku, ngomongin yang jelek-jelek soal aku, dan yang paling parah kamu mencuri ide aku. Iya, aku ngerasain itu. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku sadar kalau aku salah. Udah, nggak usah maaf-maafan terus, gak akan ada habisnya, tau nggak? Kita duduk aja yuk, bentar lagi bel nih.